Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas matematika, pada pertemuan setelah UTS kita akan belajar mengenai integral. Jadi kalau sebelum UTS kita diferensial, nah sekarang kita putar otak kita ya untuk menghitung soal-soal mengenai integrasi. Oke, pada pertemuan pertama kita akan belajar mengenai rumus-rumus dasar integral. Yang pertama adalah integral tak tertentu. Jadi kalau tak tertentu itu akan muncul suatu konstanta. Karena belum tertentu nilainya, tidak ada batasnya. Jadi apabila suatu fungsi X ya yang mempunyai derivatif f aksen, ini adalah turunannya, maka kebalikannya fx tersebut adalah antiderivatif atau integral tak tertentu dari fungsi X. Jadi kalau f aksen X turunannya itu adalah f kecil X ya. Nah, maka ini adalah turunannya, maka kalau diintegralkan ya ini kembali ke fungsi X-nya, tetapi ada tambahan plus konstanta karena tidak tertentu. Nah, ini adalah rumus-rumus dasar yang kalian sudah familiar ya waktu SMA. Jadi integral dari f(x) dx ya, d per dx fx atau turunannya f besar x, nah itu kembali nih ya integral fx plus c. Kemudian kalau suatu penjumlahan, integralnya ya tinggal dijumlahkan saja masing-masing fungsinya. Kemudian kalau ada konstanta, integral konstanta dikali u dx, maka konstantanya ini boleh dikeluarkan. Jadi ini boleh dikeluarkan. K dikali integral u dx. Kemudian yang keempat ada integral u pangkat m du. Maka pangkatnya nambah 1 per pangkat yang baru. Plus konstanta, di mana M-nya selain minus 1. Jadi minus 2 boleh enggak? Boleh. Minus 2 boleh enggak? Boleh. Jadi minus 2 nanti pangkatnya ya jadi minus 1. Minus 2 plus 1. Ya, U pangkat minus 2 plus 1 per minus 2 plus 1. Begitu ya. Jadi U pangkat min 1 per min 1. Begitu. Kemudian, nah, kalau integral du per U, artinya kan U-nya pangkat min 1. Ya kan? Nah, berarti kan selain rumus keempat. Nah, itu ln U. Ya, jadi integral seper U du adalah ln U. Kemudian yang keenam, integral A pangkat U du sama dengan A pangkat U per ln A plus D. Integral E pangkat U sama dengan E pangkat U juga. Oke, sekarang kita ke contoh ya. Kita ke contoh. Yang pertama integral
akar pangkat 3 X dx. Nah, akar pangkat 3 kan bisa kita ganti X pangkat sepertiga. Ya, jadi pangkatnya nambah 1. Plus 3/3 ya. Itu berapa? 4/3 kan? Ini langsung saya tulis per pangkat yang baru. Nah, sehingga ini ke atas jadi 3/4 X pangkat 4/3, jangan lupa plus konstanta. Kemudian yang kedua integral dx per akar pangkat 3 X kuadrat. Nah, akar pangkat 3 X kuadrat itu kan sama dengan integral X pangkat minus 2/3 dx. Nah, pokoknya selain min 1 boleh. Ya, sama dengan integral X pangkatnya nambah 1. Itu berapa? Min 2/3 tambah 3/3, sepertiga per pangkat yang baru. Ya, sehingga ini naik ke atas. Jadinya 3X pangkat sepertiga plus C. Begitu. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga, ada integral suatu fungsi X, ya, 2X kuadrat min 1 dikuadratkan kali 3X dx. Nah, berbeda ya ini 2X kuadrat min 1 dikuadratkan ini 3X. Nah, tadi kan rumus umumnya U dx gitu ya. Nah, kita misalkan ini. Misalkan 2X kuadrat min 1 adalah U. Maka du-nya turunan U adalah 4X dx. Kita ubah X dx-nya 1/4 du. Ya kan? Kita masukkan 2X kuadrat min 1-nya kita ganti U. U dikuadratkan. Kemudian X dx-nya, ini kan X dx nih. X dx-nya kita ganti 1/4 du, ini 1/4 du. Dikalikan 3 ya, ini masih ada 3. Sehingga soal di atas ini bisa diganti integral 3/4 U kuadrat du. Nah, ini U kuadrat, ini du, bisa dikerjakan. Kalau seperti ini tadi belum bisa. Nah, sehingga 3/4 U-nya dikuadratkan terhadap du. U-nya naik pangkatnya per pangkat yang baru plus C. Kemudian baru kita kembalikan lagi U dalam fungsinya. 1/4 U-nya diganti 2X kuadrat min 1 dipangkatkan 3 plus C. Seperti ini paham atau tidak ya? Nanti boleh ditanyakan. Atau saya memiliki option yang lebih cepat ya. Intinya ini dan ini ya, fungsi yang ada di dalam integrasi dengan D titik-titik itu harus sama. Jadi kalau dalam kurungnya 2X kuadrat min 1 tetapi dx walaupun sama-sama X itu belum bisa dikerjakan. Nah, ini ringkasnya boleh seperti ini. 2X kuadrat min 1 kuadrat dikuadratkan kali 3X, dx-nya itu langsung kamu ganti, aduh, bukan ya, langsung kamu ganti kayak gini. Nah, diganti 2X kuadrat min 1 dibagi turunannya ini. Turunannya ini apa? Ini diturunkan. Turunannya 2X kuadrat min 1 adalah 4X. Nah, ini bisa dicoret ini X.
Ini X bisa dicoret. Nah, sehingga ini sama dengan integral 3/4. Oh, 3/4-nya boleh di luar karena konstanta. 3/4 2x kuadrat min 1 dikuadratkan D 2x kuadrat min 1. Begitu. Nah, ini sama sudah. Ini yang mau diintegrasi, ini D yang mau diintegrasi ya, U DU. Nah, sehingga jawabannya 3/4. Pangkatnya nambah. Pangkatnya 3 dibagi 3. Kita coret sehingga sama kan? Jangan lupa plus C ketika kita sudah mengintegrasi. Nah, mau pakai permisalan boleh, mau pakai cara yang saya ajarkan ini boleh. Mana yang lebih kalian mudah untuk dipahami. Seperti itu. Nah, contoh soal ini silahkan Anda mengerjakan, atau saya beri contoh satu lagi ya. Saya beri contoh satu lagi untuk memahami yang saya ajarkan tadi. Yang nomor 4 ya, integral 8x kuadrat dikali x pangkat 3 plus 2 pangkat minus 3 dx. Nah, seperti ini kan nggak sama ya antara yang mau diintegrasi dengan yang dx-nya. Gimana? Kita lihat yang pangkatnya besar itu. Sama dengan integral 8x kuadrat x pangkat 3 plus 2 pangkat minus 3. Nah, D-nya kita ubah dari x, fungsi x itu yang pangkatnya besar. X pangkat 3 plus 2. Tadi dibagi apa? Dibagi turunannya ini. Nah, dibagi turunannya itu saya beri tanda gitu ya. Nah, turunannya 3. X pangkat 3 plus 2 apa? 3x kuadrat. Kan gitu. Bisa kita coret ini. Nah, tinggal 8/3 ini adalah suatu konstanta. Sehingga 8/3 bisa kita keluarkan. X pangkat 3 plus 2 pangkat min 3 D X pangkat 3 plus 2. Nah, sehingga ini yang diintegrasi dengan D sama U DU. Pangkatnya minus 3, selain minus 1 bisa dikerjakan. Ya kan? Sama dengan 8/3, ketika kita sudah mengintegrasi maka akan muncul plus C-nya ya. X pangkat 3 plus 2, pangkatnya jadi naik 1, minus 2, per pangkat yang baru, minus 2, pangkat yang baru, ditambah C. Sehingga hasilnya apa? Minus 8/6 X pangkat 3, seper ya, karena minus X pangkat 3 plus 2 dikuadratkan plus C. Nah, itu contoh nomor 4 yang sudah saya selesaikan. Kalian tugasnya menyelesaikan soal nomor 5 sampai 13. Oke. Untuk integrasi dengan suatu fungsi, rumus-rumus dasar integral, cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Akan saya lanjutkan dengan video penjelasan integral trigonometri. Kalian selesaikan dulu tugas nomor 5 sampai 13.
Ya, kalian berlatih mengerjakan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.